Rasulullah mengatakan apabila dikumandangkan iqamah, maka janganlah engkau berdiri sehingga engkau melihat saya, kata Rasulullah. Sehingga engkau melihat saya. Jadi ketika melihat Rasulullah barulah iqamah. Nah kalau ukurannya seperti itu lalu dihubungkan dengan sekarang, berarti ketika imam itu kelihatan berdiri atau sudah datang, maka itu barulah iqamat. Gitu. Kalau lalu hadis itu dipahami bahwa Rasulullah kapasitasnya sebagai imam. Jadi kalau melihat imam barulah itu iqamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang. Kita akan membahas tentang kapan makmum itu berdiri ketika muadzin iqamah. Kapan berdiri? Apakah sebelum iqamah atau sesudah iqamah atau di tengah-tengah muadzin iqamah? Mata yustahabbu lil ma'mumi ayyaquma ila shalah. Kapan disunnahkan atau dianjurkan bagi seorang makmum untuk berdiri melaksanakan salat? Fa ba'dun istahabbal al-bad'a fi awwalil iqamah alal asli fi targhib fil musara'ati wa bihi qala Daud. Sebagian ulama mengatakan bahwa mensunnahkan ketika awal dimulai iqamah. Jadi ketika muadzin iqamah, maka sudah berdiri. Itu yang pertama yang disunnahkan. Ini pendapatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi pendapatnya Umar bin Abdul Aziz dan termasuk golongan para tabi'in juga mengatakan seperti itu. Termasuk juga pendapatnya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu mengatakan annahu qala idza qala al-muadzin Allahu akbar wajibal qiyam. Apabila muadzin mengatakan Allahu akbar itu di awal sekali, maka wajib berdiri. Jadi makmum berdiri. Wa idza qala hayya 'alas shalah i'tadalatis sufuf. Ketika hayya 'alas shalah itu shaf itu sudah lurus. Ketika fa'idha qala la ilaha illallah kabbaral imam. Ketika sudah selesai kalimat la ilaha illallah, imam segera bertakbir. Jadi ini berdiri saat muadzin memulai iqamah. Wa ba'dun, yang kedua, inda qawlihi qad qamatis shalah. Ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah, itu berdiri, ya, baru berdiri.
Nah, ini pendapatnya Anas, Hasan al-Basri, termasuk Ibnu Sirin ya, yang mengatakan bahwa ketika sudah qad qamatis shalah itu berdiri, termasuk madhab Ahmad bin Hambal itu seperti itu. Katanya Abi Ya'la, ra'aitu Anas bin Malik idza qila qad qamatis shalah qama fawasaba. Jadi ketika qad qamatis shalah itu dikumandangkan oleh muadzin, maka berdirilah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu berdiri. Jadi tidak ketika muadzin itu iqamah itu tidak tiba-tiba berdiri, sampai kalimat qad qamatis shalah baru berdiri. Wa ba'dun, dan sebagian juga inda qaulihi hayya 'alal falah, ketika kalimat hayya 'alal falah baru berdiri. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Pendapatnya Abu Hanifah mengatakan ketika hayya 'alal falah barulah makmum itu berdiri. Nah, wa ba'dun, dan sebagian ulama yang mengatakan indal faraghi minal iqamah wa bihi qala asy-Syafi'i. Nah, kalau yang keempat ini ketika muadzin selesai iqamah barulah berdiri. Itu jadi muadzin iqamah itu memulai iqamah itu belum berdiri, jadi duduk setelah selesai iqamah barulah dia berdiri. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Yang kelima, wa ba'duhum qala hatta yaraul imam, ketika melihat imam. Jadi kalau sudah imam lihat, ini imam rawatib ya, biasa memang imam, jadi kelihatan sudah ada, maka segera iqamah. Ini yang kelima. Termasuk pendapatnya Abu Hanifah, dan termasuk juga ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Wa ba'duhum, yang keenam terakhir, lam yahudda fi dzalika haddan kamalikin fa innahu wa kala dzalika ila qadri taqatin nas. Yang terakhir adalah tidak dibatasi dengan batasan-batasan itu, dan ini pendapatnya Imam Malik, dan itu menyerahkan kepada kebiasaan, kadar kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kebiasaannya pakai timer, ya sudah itu maksudnya. Jadi karena sudah disepakati pakai timer, ketika timernya sudah menunjukkan masuk waktu iqamah gitu. Jadi tidak menunggu apakah imam itu ada atau tidak ada. Jadi ini diserahkan pada kondisi dan kemampuan kebiasaan masyarakat setempat. Ini pendapatnya Imam Malik. Nah, dari semua yang disampaikan oleh para ulama, tentu ini bergantung pada kebiasaan. Jadi kalau misalnya di satu daerah itu kebiasaan sampai selesai iqamah, ya selesai baru berdiri. Cuma yang seperti ini agak orang agak kadang bersantai-santai saja ketika imam muadzin iqamah masih santai-santai saja. Nah, untuk yang sekarang ini karena pakai timer, maka kadang belum muadzin juga belum
mau iqamah itu kadang sudah berdiri duluan. Dan itu saking semangatnya tentu. Nah, maka cocok pendapat yang keenam ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa tergantung kondisi masyarakat, sehingga ini yang dijadikan acuan adalah timernya. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis Rasulullah itu mengatakan, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Rasulullah mengatakan, apabila dikumandangkan iqamah, maka janganlah engkau berdiri sehingga engkau melihat saya, kata Rasulullah. Sehingga engkau melihat saya. Jadi ketika melihat Rasulullah barulah iqamah. Nah kalau ukurannya seperti itu lalu dihubungkan dengan sekarang, berarti ketika imam itu kelihatan berdiri atau sudah datang, maka itu barulah iqamah. Kalau lalu hadis itu dipahami bahwa Rasulullah kapasitasnya sebagai imam. Jadi kalau melihat imam barulah itu iqamah. Nah, itu dalam salah satu hadis. Hadis yang lain dikatakan dari Abu Hurairah, uqimatis shalah faqumna fa'addalna as-sufufa qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza aqama fi musallahu. Iqamah itu dikumandangkan, kata Abu Hurairah, dan kami berdiri. Setelah itu kami meluruskan shaf qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah itu datang. Artinya sebelum Rasulullah keluar itu shaf sudah lurus. Berarti berbeda dengan hadis tadi. Hadis tadi mengatakan, hadis yang pertama itu mengatakan kalau melihat Rasulullah atau melihat imam itu baru iqamah. Kalau yang kedua ini iqamah dulu, lurus shaf, imam masuk. Nah, berarti ada kejadian yang berbeda, ada kejadian yang berbeda antara kejadian di mana Rasulullah menyampaikan agar tidak iqamah kecuali Rasulullah datang. Di satu kejadian bahwa sahabat itu iqamah, terus setelah itu berdiri meluruskan shaf, setelah itu barulah Rasulullah keluar dan menuju tempat beliau menempati posisi sebagai imam. Nah ini dua-duanya adalah apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Pernah terjadi pada masa Rasulullah. Nah, kadang begini, jadi kadang Bilal itu mendatangi Rasulullah. Jadi Bilal itu sudah mengawasi Rasulullah datang apa enggak. Jadi sahabat lain enggak. Jadi karena Bilal itu muadzin, tentu dia mengawasi Rasulullah datang apa tidak. Begitu Rasulullah datang, sahabat belum lihat, itu Bilal sudah iqamah. Nah, dalam kesempatan lain berdiri dulu, lurus shaf dulu, baru iqamah. Nah, kalau lalu dipahami dari dua hadis itu, maka muncullah berbagai macam pendapat itu tadi. Pendapat itu termasuk adalah ketika orang lalu menggunakan timer sebagai isyarah bahwa
iqamah akan dimulai, maka itu bisa dijadikan sandaran bahwa sahabat itu melakukan iqamah sebelum Rasulullah itu datang. Sebelum Rasulullah datang sudah iqamah duluan. Artinya kira-kira begini. Jadi sahabat itu sepakat bahwa iqamah lah saat ini. Saat ini iqamah, jadi Bilal menganggap bahwa muadzinnya menganggap bahwa waktunya iqamah. Meskipun Rasulullah belum masuk. Ternyata setelah iqamah Rasulullah datang. Jadi timer itu atau apa yang disampaikan oleh Imam Malik yang mengatakan lam yahudda fi dzalika haddan. Jadi tidak membatasi, karena katanya Imam Malik fa innahu wa kala dzalika ila qadri taqatin nas. Jadi menyerahkan hal itu iqamah itu kapan diserahkan kepada kadar kemampuan masyarakat. Ada di sebuah daerah di Bojonegoro itu adzan itu tidak ngikuti perjalanan kapan masuknya subuh enggak. Jadi dipatok misalnya jam 4. Ya jam 4 selamanya, ya jam 4 terus. Jam 4 terus itu. Jadi misalnya adzan setengah 4, ya tetap jam 4. Adzannya. Iya. Itu. Misalnya gitu. Jadi adzan misalnya jam 4 kurang 10 menit, ya tetap jam 4 adzannya itu. Ya, itu karena apa? Karena mampunya masyarakat di situ ya segitu. Katanya kiainya ya sudah sholat ya mendingan lah kan. Itu. Jadi memang karena kadar kemampuannya ya seperti itu. Jadi waktu sholat itu tidak ada waktu-waktunya. Jadi jam sekian, besok jam sekian, besoknya jam sekian enggak. Jadi dipatok jam sekian adzan itu. Jam sekian adzan. Sehingga orang-orang sana itu tidak adzan kecuali masuk waktu itu. Dulu itu, tidak tahu kalau sekarang. Barangkali berbeda. Nah itu terkait dengan waktu berdiri. Nah, saya sampaikan bahwa timer itu masuk pada pendapat yang keenam dari Imam Malik tadi. Jadi karena menjadi kesepakatan orang, tidak perlu menunggu, begitu timernya sudah sampai ya sudah waktunya iqamah. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin disampaikan? Ya. Dari bermacam pendapat tadi, bagaimana hukumnya iqamah itu? Hukum yang bagaimana? Sunat apa-apa. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa ini yang sunnah. Artinya yang sunnah ya, yang disampaikan menurut ulama itu yang sunnah satu tadi. Ketika melihat Rasulullah, ada yang mengatakan yang sunnah itu ketika qad qamatis shalah. Ada yang mengatakan yang sunnah itu kalau yang hayya 'alal falah. Ada yang mengatakan yang sunnah itu kalau dia misalnya imam itu sudah datang. Ada yang mengatakan yang sunnah itu ya sudahlah, terserah kondisi kemampuan masyarakat. Artinya seandainya lalu ada orang iqamah di luar apa yang tadi disampaikan, itu tetap sah dan boleh, karena itu hanya keafdalan saja, mana yang lebih afdal daripada itu semua. Artinya tidak ada masalah, itu tidak ada masalah ketika misalnya tidak seperti yang disampaikan mulai tadi itu, karena ini terkait hanya dengan keafdalan saja. Itu barangkali itu. Ada yang lain? Boleh di luar ya. Kalau itu bedanya jarak dari adzan ke iqamah itu ada aturannya berapa menit itu? Tidak ada aturannya.
Jadi tergantung ke misalnya lalu antara adzan ke iqamah setengah jam misalnya, ya enggak apa-apa. Sudah kesepakatannya berarti masyarakatnya memang jauh-jauh gitu ya, jauh-jauh atau misalnya masyarakatnya masih bekerja keras sehingga ki mandi ya, ki anu, nah itu artinya tergantung kondisi masyarakat. Tidak ada ketentuan bahwa sekian menit gitu. Sehingga kalau jamaahnya jauh agak dipanjangkan, kalau tidak maka langsung. Tapi kalau 5 menit itu terlalu pendek saya kira. 10 menit terlalu pendek. Apalagi subuh gitu kan. Lalu hubungannya dengan apa keafdalannya itu katanya salatnya pada waktunya. Iya. Salatlah pada waktunya, itu kan waktunya juga. Iya kan waktunya kan ada yang apa belakangan. Oh belakangan ada yang awal. Iya. Itu kan bukan karena salatnya tidak di awal, tetap dihitung di awal karena nunggu jamaah. Tunggu jamaah dulu. Karena ada yang jauh jamaahnya. Sahabat itu kan dulu jauh-jauh ya, jauh-jauh juga. Jadi mereka ke Masjid Nabawi itu jalannya juga jauh. Jadi ada yang berangkat sebelum subuh gitu. Jadi tidak lalu keburu-buru. Jadi ada kesempatan jamaah yang lain ditunggu dulu. Sehingga tidak berarti bahwa kalau nunggu itu dianggap lelet waktu, enggak, karena dia sebenarnya sedang menunggu jamaah yang lain gitu. Semakin banyak kan semakin bagus gitu. Ya, saya lanjutkan. Salat idza waqafatil mar'atu fi saffir rijali hal tabtulu salatu mayyali. Salatnya seorang perempuan di tengah safnya laki-laki, apakah batal salatnya? Jadi kalau di sini tidak kira ada. Nah di satu kejadian misalnya ada salat lalu jamaahnya laki-laki di tengah perempuan laki-laki, gitu. Apakah lalu batal salatnya? Yang seperti itu. Kalau di Masjidil Haram kan begitu. Jadi, kadang tiba-tiba suami istri masuk saf di situ dengan istrinya sekalian di situ salat. Kadang oleh pihak keamanan Masjidil Haram disuruh pindah, kadang tidak mau juga suruh pindah. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kan perempuan di sini, kadang di belakangnya laki-laki. Perempuan di sini saf perempuan, di sampingnya laki-laki. Nah, ketika seperti itu bagaimana? Al-awwal wa huwa madhabul Hanafiyah wa Abi Bakrin wa Abi Hafs min ashabil Imam Ahmad annal mar'ata idza waqafat fi saffir rijali la tafsudu salatuha wa tafsudu salatu rajulin an yaminiha wa rajulin an yasariha wa rajulin khalfaha wa rajulin bi khidaiha. Kalau ada perempuan itu berada di saf, di tengah saf laki-laki, la tafsudu salatuha, maka tidak rusak salatnya perempuan. Tetapi wa tafsudu salatu rajulin, tetapi rusak salatnya laki-laki yang berada di sampingnya, samping kanan, laki-laki yang berada di samping kiri, laki-laki yang berada di belakangnya. Yang perempuannya la tafsudu, perempuannya tidak rusak, tidak batal maksudnya salatnya. Yang laki-laki samping kanan samping kirinya itu yang
batal itu. Karena khawatir laki-laki kanan kiri itu nanti lihat-lihat ya, tidak fokus gitu ya. Jadi yang perempuannya tidak batal, yang laki-lakinya batal. Qaulul tsani, pendapat yang kedua, dzahaba al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ila annal mar'ata idza waqafat fi shaffir rijali la tafsudu salatuha wala salatu man yaliha wala man khalfaha. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hambali, seorang perempuan yang berdiri di shaf laki-laki itu tidak rusak salatnya yang perempuan, tidak rusak salatnya laki-laki yang berada di sampingnya, samping kanan, samping kiri, dan juga tidak di belakangnya. Jadi tidak, tetap berarti salatnya itu sah, salatnya sah. Jadi misalnya lalu ada saf ini, terus di sampingnya ada saf perempuan misalnya, boleh. Atau misalnya ada saf di sini, ada beberapa perempuan lalu ke sampingnya, tidak sah, tetapi tentu itu kurang baik, kurang baik. Urusannya hukumnya itu sah apa tidak sah? Sah, gitu, hukum salat. Tetapi akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan fitnah. Sehingga ini terjadi cuma di satu keadaan yang memang sulit. Misalnya kayak peristiwa apa itu 212 ya. 212 itu yang sholat banyak, berjamaah yang banyak itu, terus sudah tidak terkontrol untuk yang laki-laki perempuan misalnya begitu. Misalnya kesulitan seperti itu, maka lalu sekelompok perempuan kumpul, setelah itu laki-laki perempuan, laki-laki semua, nah itu tetap dianggap sah salatnya, cuma tentu tidak bagus. Tentu tidak baik yang seperti itu. Meskipun itu tetap sah salatnya, dari sisi hukum salatnya tetap sah. Yang paling afdal itu perempuan di belakang shafnya laki-laki. Tetapi banyak musholla atau bahkan masjid yang shaf perempuan itu di samping shaf laki-laki. Apakah sah seperti itu? Sah. Kan di sebelahnya ada tabir, tapi di sampingnya, bukan di sebelah belakangnya. Tetapi yang afdal itu, yang baik itu tetap di belakangnya. Cuma dulu begini Bapak, sahabat itu kan orang yang sederhana ya, sederhana, dan memang bukan orang-orang, sebagian itu bukan orang-orang kaya. Dulu itu sahabat kadang pakai baju itu seadanya. Jadi semacam, anggaplah semacam sarung itu. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa jamaah perempuan tidak boleh berdiri bangun dari sujud kecuali jamaah laki-laki sudah tegak berdiri. Khawatir ketika perempuan itu bangun sebelum sujudnya laki-laki berdiri, khawatir ada yang tidak enak dipandang. Nah itu tidak enak dipandang, sehingga Rasulullah menyampaikan begitu. Gitu. Ada yang nanti kelihatan tidak enak, sehingga lalu disuruh seperti itu. Tapi tentu saf yang paling bagus bagi perempuan tetap di bagian belakang, bukan di samping. Karena kenapa kalau kau tidak di samping? Kalau di samping itu kelihatan bahwa safnya itu berarti sejajar laki-laki, sejajar laki-laki. Nah, tetapi dari sisi hukum ya sah, salatnya tetap
sah, tidak ada masalah. Barangkali itu ya. Tentang batasan antara laki-laki dan perempuan, saya pernah ya hampir sering melihat di masjid-masjid itu batasan, maksud saya batasan pembatasnya itu. Kadang ada yang sampai tabir, lama, kadang sampai pendek di setengah badan, bahkan sampai yang tertutup. Kelihatan ke imam lah. Ya. Itu gimana? Apakah ada hadis yang menyampaikan seperti itu? Tidak ada. Jadi mau tertutup juga tidak masalah. Jadi tertutup seluruhnya misalnya tidak apa-apa. Asalkan jamaah itu mendengar suaranya imam sebagai komando intikal, perpindahan gerak. Nah, itu boleh. Misalnya separuh boleh, tertutup seluruhnya boleh, asal dia mendengar suaranya. Kan orang itu sah berjamaah itu kalau tahu dengan komando imam. Tahu komando imam itu caranya satu, bisa dengan cara melihat imam, bisa atau dengan melihat orang yang di belakangnya imam, makmum yang paling terbelakang. Yang ketiga dengan suaranya imam, suara yang terdengar, tidak melihat imam, tidak melihat makmum di sebelahnya atau di belakangnya, tetapi dia mendengar suaranya imam, maka itu tetap sah berjamaahnya. Jadi boleh berjamaah seperti itu. Jadi seumpama ada jamaah lalu tertutup, misalnya tertutup di situ, artinya tidak bisa melihat imam. Tetapi dia bisa mendengar suara imam, maka sah jamaahnya. Yang jadi masalah itu kalau suara imam itu tidak terdengar. Bahkan seandainya begini, imamnya di dalam sumur, jamaahnya di atas sumur, boleh asalkan suara imam di bawah sumur itu terdengar oleh makmum yang di atas sumur itu. Atau misalnya imamnya di barat jalan, makmumnya di timur jalan, artinya dibatasi jalan. Asalkan terdengar boleh. Katanya yang mentahqiq fiqhus sunnah, cuma yang begini yang tidak boleh. Naruh radio di depan, di Masjid Jami sedang sholat, terus naruh radio di depan rumahnya. Di radio itu bunyi bahwa sholat Jumat akan dimulai, itu kan? Dia dengar kan suaranya imam takbir, lalu jemaah ngikuti suara takbir dari radio. Nah itu tidak boleh, itu tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Karena ini jaraknya jauh, salatnya di rumahnya Pak Ahmad ya. Salatnya di rumahnya Pak Ahmad, atau berimam dengan Masjid Istiqlal seumpama kan Istiqlal kan ke barat ya, ke arah ke barat. Nah, pakai radio di Istiqlal bunyi bahwa salat akan segera dimulai. Kan dengar irama kan? Artinya seandainya imam takbir kan Pak Muhammad dengar. Nah, itu tetap tidak boleh karena sudah jaraknya jauh. Nah, kalau kita lihat misalnya di Mekah itu kan orang itu kadang di jalan sholat, di jalan itu di jalan, kadang di emper tokonya lah dia sholat berjamaah dengan Masjidil Haram, tapi dengar dengan suaranya imam. Itu. Ya bisa, jadi boleh. Kalau yang di hotel itu kadang-kadang ada yang di hotel. Nah, kan, iya tapi kan dengar kan suaranya imam kan? Nah iya, kalau suaranya imam dengaran boleh. Seperti di asrama haji Pondok Gede ya, asrama haji Sukolilo. Kadang kan
suaranya imam itu kan kedengaran ke kamar-kamar gitu di kamarnya di belakang itu masih kedengaran. Nah, cuma mazhab Syafi'i itu tetap membatasi. Jaraknya itu adalah 300 dirham antara makmum terakhir dengan dia itu jaraknya 300 dirham. 300 dirham itu kira-kira 150 meter. Cukup jauh. Sini ke SD itu mungkin tidak sampai ya 150 ya. Nah, itu. Hah? Nyampe ya? Dari ujung masjid, enggak tahu dari sinilah ke sini ini enggak kira. Ini kan SD ini. Nyampe? Oh enggak katanya enggak. Jadi itu ukuran terpisahnya saf ya, terpisahnya itu. Jadi tapi kalau dalam satu masjid itu enggak. Satu masjid. Nah, cuma kalau menurut saya itu membatasi begini juga. Kalau itu sudah bukan masjid, itu harus ada pintu yang bisa dia lewat pintu itu datang ke imam tanpa membelakangi kiblat. Itu ada ketentuannya begitu. Kalau misalnya ini kan kalau areal ini semuanya kan masjid, tidak ada masalah ini di samping sana. Lalu ada rumah di samping sana, di seberang jalan di sana. Atau misalnya di sana lah ada rumah. Nah, rumah itu kalau mau datang ke sini itu harus jalan dulu ke timur, baru bisa datang ke masjid ini. Nah, itu kalau yang seperti itu tidak boleh. Kan harus ke timur dulu, berarti membelakangi masjid. Tapi kalau dia datang ke sini cukup ke selatan baru ke sini tidak masalah karena tidak membelakangi kiblat gitu. Jadi memang ada aturannya begitu. Jadi tidak ada masalah tadi yang ditanyakan Muhammad. Pak Muhammad tidak ada masalah. Ya. Iya, jamaahnya sah tadi. Jadi sah jamaahnya. Jadi itu yang ditanyakan yang perempuan di tadi ya. Oh, yang tadi ya. Tidak sah salatnya. Salatnya. Bukan berjamaahnya. Jadi yang pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sholat perempuan yang sholat di safnya laki-laki, maka yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang belakang itu tidak sah. Itu pendapat yang pertama tadi ya. Nah, yang mayoritas ulama mengatakan itu yang seperti itu sah. Apa? Ya, tetapi itu kan menimbulkan fitnah itu. Menimbulkan fitnah. Kok perempuan sholat di tengah laki-laki? Ya apa ya? Apalagi kalau pas yang sholat di depannya itu pas cantik gitu kan? Cantik itu repot itu. Yang samping kanan, samping kiri, yang belakang itu apa tidak bergejolak itu tetap masih menerawang kemana-mana. Nah itu makanya lalu tidak iya. Makmum imam sujud, Allahu Akbar, belum lagi imam sampai, makmum sampai duluan. Nah itulah masalahnya.
imamnya itu santai-santai saja turun, makmumnya berenteng gelu, jadi sampai duluan. Nah itulah masalahnya. Nah dalam kondisi seperti itu maka imam itu disiasati. Jadi imam itu baru Allahu Akbar kalau sudah mendekati sujud. Mendekati sujud barulah dia Allahu Akbar itu. Sehingga ketika bar sudah sampai, imam sudah di tempat sujud itu. Maka harus disiasati, dan itu banyak di beberapa masjid, banyak ada masalah seperti itu. Apalagi kalau pas tidak terbiasa, maka ketika imam sudah mulai Allah itu sudah turun duluan itu kan. Karena apalagi kalau pas imamnya tambah sepuh pelan-pelan turunnya kan itu masalah itu. Ya barangkali itu. Jadi itu tekniknya imam saja. Jadi tekniknya imam melihat kondisi masyarakat setempat. Jadi imam yang baik harus membaca kondisi masyarakat setempat. Memang harusnya tidak terlalu ada batasan antara takbir ketika. Iya, yang penting enggak, karena yang penting ada bisa mendengar atau melihat perpindahan geraknya imam atau geraknya makmum yang terbelakang itu. Bisa melihat atau mendengar. Dan ya, atau mendengar itu. Seperti yang di sana itu kan tidak melihat tapi mendengar. Masalahnya adalah kalau pas waktu Isya lampu mati, suara tidak terdengar. Wajibnya itu harus imam dikeraskan. Kalau imam tidak mengeraskan, maka harus ada salah satu makmum yang mengeraskan suara itu. Menyambung atau hadinya itu seperti itu. Sehingga kalau lampu mati semuanya tidak ada, imam tidak terdengar, maka yang sebelah sana itu agak dikeraskan supaya yang di samping kaca itu mendengar. Karena saya pernah ditanyai kemarin itu siapa? Di sini mati. Yang sebelah sana itu bingung. Sebelah sana bingung. Karena tidak melihat pergantian perpindahan gerak dan juga tidak mendengar suara. Kebetulan yang di sampingnya juga menikmati sendiri. Nah, jadi dimohon yang berada di samping kanan, samping kiri, kalau lampu mati suaranya dikencengkan. Nah, ketika imam Allahu Akbar maka dia Allahu Akbar, jadi tahu. Jadi yang sebelah kasihan yang berada di sebelah sana itu. Termasuk yang perempuan di sebelah sini agak kurang mendengar itu. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.